Shalom Bapak Ibu, berjumpa kembali dalam kul kita malam hari ini Bapak Ibu ya. Saya percaya semua kita diberkati Tuhan, semua kita dalam keadaan baik dan sehat. Dan saya percaya semangat kita masih terus menyala-nyala dalam Tuhan, masih terus berkobar-kobar untuk mencari perkenanan Tuhan Bapak Ibu. Demikian juga untuk malam hari ini, sekalipun masih online ya, jangan ada yang undur, jangan ada yang lemah imannya. Mari tetap kuat di dalam Tuhan. Mari kita semakin perlengkapi kehidupan kita dengan firman Tuhan, dengan lebih banyak lagi menyembah, mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan, bahkan berdoa. Kita tingkatkan lagi jam-jam doa kita, supaya kita boleh melihat setiap perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Nah, malam hari ini kita akan kembali belajar tentang topik firman Tuhan, yaitu sudah dewasa belum? Sudah dewasa belum Bapak Ibu? Saya percaya setiap kita sudah dewasa semua ya Bapak Ibu ya. Kalau dilihat dari usia, kalau dilihat dari kehidupan sehari-hari, kita boleh dibilang sudah dewasa. Namun di sini yang mau kita pelajari bukan dewasa dalam segi usia, tapi dewasa dalam Tuhan, dewasa dalam rohani Bapak Ibu. Kita akan belajar seperti apa perbedaan dewasa rohani ataupun kanak-kanak rohani Bapak Ibu, ataupun dewasa usia ataupun dewasa rohani. Kita akan bersama-sama belajar Bapak Ibu. Kita boleh buka dalam Ibrani 5 ayat 11 sampai 14. Ibrani 5 ayat 11 sampai 14, demikian firman Tuhan. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, ini firman Tuhan malam hari ini Bapak Ibu, di mana kita juga dapat melihat ya perbedaan daripada dewasa rohani dengan kanak-kanak rohani Bapak Ibu. Di sini Tuhan katakan, firman Tuhan katakan bahwa barang siapa yang masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Susu berbicara tentang makanan lembut Bapak Ibu. Sementara orang dewasa, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Makanan keras ataupun makanan lembut yang dimaksud di sini adalah kehidupan kita Bapak Ibu. Bagaimana cara-cara kita hidup, bagaimana kita memaknai kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu. Yang anak-anak biasa terbiasa dengan makanan lembut ataupun susu, sedangkan yang orang dewasa udah harus terbiasa dengan makanan keras. Nah, makanan lembut itu seperti apa Bapak Ibu? Kita boleh belajar memaknai tahun integritas baru bisa dipahami jika kadar kekristenan seseorang adalah sebagai orang dewasa rohani Bapak Ibu. Nah, tahun ini adalah tahun integritas Bapak Ibu. Kita sering mendengarkan firman Tuhan melalui hambanya bahwa tahun ini adalah tahun integritas. Dan kita percaya kalau kita mau memasuki tahun integritas ini, kita harus, syarat utamanya harus dewasa rohani Bapak Ibu, bukan kanak-kanak rohani lagi. Kita harus menjadi dewasa rohani supaya kita boleh melihat perkenanan Tuhan. Kita boleh memperkatakan hal-hal yang baik, mempraktekkan hal-hal yang baik. Tingkah laku kita sesuai dengan perkataan kita dan juga sesuai dengan firman Tuhan Bapak Ibu. Seorang yang dewasa rohani bukanlah orang yang masih menjalankan kekristenannya hanya sebatas wacana, angan-angan, rencana, ataupun keinginan Bapak Ibu. Nah, orang yang sudah dewasa rohani itu, dia tidak hanya mengangan-angankannya saja Bapak Ibu. Orang yang sudah dewasa rohani itu bukan hanya sebatas diangan-angan ataupun keinginan. Dia memang ada keinginan untuk dewasa rohani, tapi tidak melakukannya Bapak Ibu, hanya ada dalam angan-anganan saja. Sebab mungkin dia berpikir, besok-besok juga masih bisa saya bertobat, besok-besok juga masih bisa saya memperbaiki kehidupan saya atau memperbaiki diri saya. Sebetulnya hal-hal tersebutlah yang disebut dengan kanak-kanak rohani Bapak Ibu.
Mereka bukan dewasa rohani. Orang yang dewasa rohani, apa yang dia dapatkan hari ini dari firman Tuhan akan dia praktekkan. Apa yang dia dapatkan hari ini dari hal-hal yang baik yang dia dengarkan akan dia kerjakan, akan dia lakukan dalam kehidupan sehari-harinya. Bukan kayak anak-anak yang tidak memikirkan apa-apa, Bapak Ibu. Dia yang apa yang dia dengarkan yang mungkin hanya bisa berlalu, seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau orang yang sudah dewasa, terlebih dewasa rohani, akan hidup dengan prinsip Kristus, karakter Kristus. Bagaimana Kristus hidup, kita harus hidup seperti itu Bapak Ibu. Orang dewasa bisa menikmati makanan keras, sedangkan anak-anak harus yang lembut. Analogi tersebut dipakai firman Tuhan untuk mengukur kadar kerohanian kita. Apakah sudah dewasa atau masih kanak-kanak? Integritas orang percaya berujung pada sosok Tuhan Yesus sebagai cerminannya Bapak Ibu. Nah ini dia Bapak Ibu ya. Orang dewasa sudah terbiasa dengan makanan keras, kehidupan yang keras. Sedikit teguran tidak membuat dia jauh, sedikit teguran tidak membuat dia jatuh ataupun meninggalkan Tuhan. Hanya kalau anak-anak yang masih terbiasa dengan makanan yang lembut ataupun susu, kalau ada teguran, kalau ada seseorang menegurnya ataupun memperingatinya, dia akan jauh, dia akan meninggalkan Tuhan, dia akan lari daripada firman Tuhan tersebut. Tapi orang yang dewasa rohani, semakin dia diasah dengan kehidupan yang keras, dengan kehidupan yang ada di sekelilingnya, dia akan semakin teguh di dalam Tuhan. Dia akan mencerminkan bagaimana karakter Kristus, bagaimana sosok Kristus yang walaupun dicerca, yang walaupun dimaki, itu semakin menggambarkan kemuliaan Tuhan Bapak Ibu. Demikian juga kehidupan kita hari-hari ini. Biarlah kita semakin hari semakin dewasa rohani. Kita boleh memaknai setiap apa yang menjadi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita boleh mempraktekannya dalam kehidupan kita dan membuat kita semakin mengenal nilai-nilai yang hakiki, nilai-nilai yang benar, dan membuat sikap kita menjadi sama dengan Tuhan Yesus Bapak Ibu. Makanan rohani tersebut adalah yang membuat kehidupan kita berujung kepada pertobatan Bapak Ibu. Kita boleh melihat ya, kalau kita boleh menerima makanan keras ataupun teguran-teguran, itu justru membuat iman kita semakin teguh. Sebetulnya itu mengasah iman kita, menyehatkan pertumbuhan iman kita Bapak Ibu, supaya kita saat kita ditegur, saat kita ada kerikil-kerikil dalam kehidupan kita, adalah hal yang tidak kita tahu, yang tidak ada dalam pikiran kita, namun Tuhan biarkan kita melewatinya, biarkan kita menjalaninya. Di situ kita diasah Bapak Ibu, di situ iman kita semakin dibuat Tuhan bertumbuh, dan kita boleh hidup dalam pertobatan, hidup dalam kekudusan setiap harinya Bapak Ibu. Orang yang sudah dewasa rohani itu, saat dia melakukan suatu kesalahan, saat dia tahu dia melakukan suatu pelanggaran, dia tahu dia melukai hati Tuhan, dia akan terus bertobat Bapak Ibu. Dia akan cepat-cepat bertobat, dia hidup kudus lagi dalam Tuhan. Karena kita tahu juga Tuhan Maha Pengampun ya Bapak Ibu. Saat kita berbuat dosa, saat kita mungkin melakukan sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki, maka saat kita bertobat Tuhan pasti menerima kita Bapak Ibu. Sedangkan Kristen kanak-kanak, dia masih harus terus jatuh bangun dalam kekristenannya Bapak Ibu. Kristen yang kanak-kanak itu, dia masih harus terus diangkat, dia harus terus diajak-ajak, dia masih terus jatuh bangun Bapak Ibu. Sedikit saja teguran, sedikit saja centilan dari Tuhan, dia akan undur, dia akan meninggalkan Tuhan. Nah, nanti ditarik kembali, dia boleh ikut lagi. Sebetulnya bukan seperti itu cara kita mengikut Tuhan. Kita harus benar-benar dewasa rohani Bapak Ibu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ada batu-batu keras, ada batu kerikil-kerikil, kita harus bisa melewatinya bersama dengan Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita percayakan kehidupan kita mau sepenuhnya hidup menurut firman Tuhan, hidup sesuai dengan Tuhan Yesus hidup, maka kita bisa melewatinya, dan kita akan dikategorikan menjadi orang yang dewasa rohani Bapak Ibu. Tidak lagi menjadi kanak-kanak rohani yang tidak bisa menerima teguran, yang tidak bisa menerima visi dan misi tersebut, karena mereka yang hanya mereka pikirkan kehidupan untuk hari ini, mereka enak mendengarkan sesuatu, mereka boleh menikmati sesuatu, seperti itu menjadi kanak-kanak Bapak Ibu. Namun kalau kita sudah dewasa rohani, kita harus siap menerima tantangan, kita harus siap menerima teguran,
kita harus siap memikul salib bersama dengan Tuhan Bapak Ibu dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita praktekkan kehidupan kita supaya orang boleh melihat bahwa kita sudah menjadi dewasa rohani. Karena melalui kehidupan kita, melalui karakter kita, tingkah laku kita, perkataan kita, cara kita hidup dalam lingkungan kita, orang akan melihat bahwa karakter Kristus ada dalam diri kita, bahwa kita sudah bisa disebut menjadi dewasa rohani Bapak Ibu. Nah, seperti apa aja sih ciri-ciri orang yang sudah menjadi dewasa rohani itu? Yang pertama, bisa dan terbiasa mengkonsumsi makanan keras Bapak Ibu. Kita boleh lihat dalam 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3, demikian firman Tuhan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi, yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Nah, inilah Bapak Ibu, bahwa ciri-ciri orang yang sudah dewasa rohani itu yaitu bisa atau terbiasa mengkonsumsi makanan keras, seperti dalam 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3 itu tadi, bahwa orang-orang yang sudah dewasa rohani, mereka diberikan makanan keras, bukan lagi menuruti hal-hal duniawi Bapak Ibu. Tidak lagi ada iri hati, tidak ada perselisihan, karena hal-hal seperti itu adalah kehidupan duniawi Bapak Ibu, manusiawi. Tapi kita yang sudah dewasa rohani harus siap dengan makanan keras, harus siap dengan kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana Tuhan memperlakukan bagian kita, kita harus jalani dengan ucapan syukur, kita harus jalani dengan semangat yang baru. Kita harus tetap dewasa dalam segala hal Bapak Ibu, tidak seperti yang masih kanak-kanak yang harus mengkonsumsi susu, makanan lembut, yang sedikit teguran akan pergi lari, yang sedikit teguran akan meninggalkan Tuhan. Janganlah kita seperti itu Bapak Ibu, jangan lagi ada masih hal-hal duniawi dalam kehidupan kita. Namun mari kita praktekkan bahwa karakter Kristus ada dalam diri kita. Kita harus terus belajar, terus mempelajari firman Tuhan, mencari hal-hal yang baik di mata Tuhan. Jangan yang hanya enak didengar telinga saja Bapak Ibu, yang hanya menyenangkan hati kita aja. Sebab prinsip kebenaran itu saat kita mencari sesuatu yang benar, saat kita mencari sesuatu yang bisa kita pelajari, mari kita pelajari Bapak Ibu. Jangan hanya kita mau yang enaknya saja, namun kita harus menjalani segala sesuatu yang Tuhan sediakan bagi kita Bapak Ibu. Yang kedua, ciri-ciri orang yang dewasa rohani itu yaitu hidupnya terus bertumbuh ke arah Kristus. Hidupnya terus bertumbuh ke arah Kristus Bapak Ibu. Kita harus makin serupa dengan Kristus. Kita harus disempurnakan dengan seperti Kristus Bapak Ibu. Kita boleh buka dalam Efesus 4 ayat 15. Efesus 4 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ini Bapak Ibu firman Tuhan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Dia itu Kristus yang adalah kepala Bapak Ibu. Kalau kita terus berpegang teguh kepada kebenaran, kehidupan kita akan terarah seperti Kristus Bapak Ibu. Bagaimana Kristus kita tahu saat Dia hidup, Dia selalu melakukan kebenaran, melakukan segala hal-hal yang baik. Demikian juga kita saat-saat ini Bapak Ibu. Kalau kita mau menjadi dewasa rohani, Kristen yang sudah dewasa, hidup kita harus terus bertumbuh ke arah Kristus, bukan ke arah duniawi Bapak Ibu, yang harus terus memikirkan hal-hal duniawi. Namun kita harus terus berpikir ataupun hidup kita bertumbuh hanya di dalam Tuhan saja, yang kehidupan sehari-hari kita menggambarkan karakter Kristus, yang kehidupan sehari-hari kita terus melayani Tuhan, melayani sesama,
ataupun bertumbuh dalam Kristus dengan melalui pujian kita, penyembahan kita, kehidup tingkah laku kita, bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita bersikap, dan terlebih hidup intim dengan Tuhan Bapak Ibu. Kita harus semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Kita harus bisa disempurnakan seperti Bapa yang sempurna Bapak Ibu. Ciri bertumbuh ke arah Kristus yaitu mentalnya, moralnya, dan karakternya seperti Kristus. Itu dia Bapak Ibu. Kita harus memiliki mental seperti mental Kristus, moral Kristus Bapak Ibu. Karakter kita karakter Kristus. Kita harus memiliki semua hal-hal tersebut seperti Kristus telah hidup dalam dunia sebelum dia disalibkan, sebelum dia kembali ke surga. Bagaimana kehidupannya di dunia, semua itu harus kita teladani Bapak Ibu. Kita harus mempraktekkan itu supaya kita boleh dikategorikan menjadi orang-orang yang dewasa rohani. Nah, demikianlah firman Tuhan malam hari ini Bapak Ibu, di mana kita sudah tahu apa perbedaan daripada dewasa rohani ataupun masih kanak-kanak rohani. Dan saya percaya setiap kita yang sudah mungkin usia kita, puji Tuhan, diberikan umur yang panjang, udah ada oma-oma, ada yang udah bapak-bapak, ibu-ibu, biarlah kiranya jangan hanya usia kita yang bertumbuh, namun kedewasaan rohani kita juga semakin bertumbuh Bapak Ibu. Kita bukan lagi kanak-kanak rohani ya Bapak Ibu. Saya percaya setiap kita akan bisa menghadapi situasi dan kondisi apapun yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Jangan sedikit sentilan, jangan sedikit teguran kita langsung meninggalkan Tuhan. Kita harus hidup, terbiasa hidup dengan kehidupan yang keras. Yang keras di sini juga kalau kita mengandalkan semuanya kepada Tuhan, bukan selalu kita akan hidup dalam kekerasan Bapak Ibu, dalam pencobaan-pencobaan. Namun saat kita sudah hidup di dalam Tuhan, sekalipun ada kehidupan keras di hadapan kita, tantangan hidup di hadapan kita akan kuat. Karena makanan kita yang sudah terbiasa kita konsumsi adalah sudah menjadi makanan keras yang Tuhan sediakan. Dengan berkat Tuhan, dengan kekuatan dari Tuhan, kita akan mampu Bapak Ibu. Nah, inilah firman Tuhan malam hari ini. Kita boleh bersama-sama belajar, kita boleh sama-sama memaknai apa yang menjadi firman Tuhan malam hari ini Bapak Ibu. Sebagai penutup, ingatlah bahwa Kristenan kita itu tidak statis. Yang masih kanak-kanak harus berubah menjadi dewasa, sehingga kelak siap menjadi mempelai Kristus. Sebab tidak ada anak-anak yang menjadi mempelai. Orang dewasa rohani semakin mengasihi Tuhan, sedangkan kanak-kanak masih muda terombang-ambing dengan mengasihi dunia, lebih daripada mengasihi Tuhan. Berawas-awaslah dengan segala konsekuensinya Bapak Ibu. Mari kita terus kita tingkatkan kehidupan kita menjadi orang dewasa rohani yang mau mengalami perubahan. Dan untuk anak-anak juga yang masih kekanak-kanakan rohani, teruslah berubah. Karena kita tahu orang yang akan menjadi mempelai Kristus itu adalah hanya orang yang dewasa Bapak Ibu. Mempelai Kristus itu kelak adalah orang yang sudah siap, orang yang sudah dewasa rohani, yang senantiasa hidup intim dengan Tuhan. Nah, inilah firman Tuhan malam hari ini. Mari kita akhiri dengan doa, kita tutup ibadah kita dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur untuk malam hari ini, di mana kami boleh diajarkan bagaimana cara hidup orang yang sudah dewasa rohani di dalam Tuhan, dan bagaimana kami membedakan dengan kanak-kanak rohani. Buat kami semua Tuhan semakin hidup dewasa sepanjang harinya Bapa. Kami terus melakukan apa yang menjadi bagian kami, apa yang menjadi ketentuan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat kami berbuat dosa, tegur kami, agar kami boleh bertobat ya Tuhan. Kami boleh hidup kudus dalam Tuhan setiap harinya Bapa. Bawa kami lebih lagi mengenal Tuhan, bawa kami lebih lagi mengenal siapa yang menjadi Kristus Juru Selamat kehidupan kami. Biarlah Bapa saat setiap keadaan dalam kehidupan kami tidak sesuai keinginan kami, biarlah kami boleh memaknainya bahwa itu suatu cara Tuhan untuk kami boleh mendewasakan kami Bapa, untuk kami boleh bertumbuh dalam iman kami, dan kami boleh terus memaknai itu suatu ajaran dan teguran bagi kami. Kami boleh menerimanya, kami boleh melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Ajar kami untuk semakin terus dewasa Bapa. Tak terkecuali dari anak-anak hingga dewasa, semuanya Tuhan pakai kami. Biarlah kami kelak boleh menjadi mempelai-mempelai-Mu Tuhan. Yang masih kanak-kanak rohani saat ini masih ada di antara kami. Mari Bapa, Engkau buat mereka berubah, buat mereka terus mengenal Tuhan, bertumbuh dalam iman percaya mereka dalam Tuhan, sehingga mereka boleh disebut juga dewasa rohani Bapa. Tidak ada di antara kami yang menjadi kanak-kanak rohani. Semua
bahwa kami sudah dipersiapkan oleh-Mu Tuhan. Kami sudah diteguhkan oleh-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap jemaat kami, saudara-saudara kami di kul kami, Tuhan berkati mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Biarlah iman kami semakin teguh bertumbuh di dalam Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan malam hari ini yang sudah memberkati kami saat ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, amin.